Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Lutfia Meza, nomor BP 2011082014 akan mempresentasikan materi tentang zakat syariah. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat secara etimologis berarti tumbuh atau al-numu, bertambah banyak dan mengandung berkah, juga suci atau juga taharah. Menurut syariah, zakat adalah memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut terminologi fikih, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah sampai nisabnya kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam. Yang kedua yaitu hukum berzakat. Dasar hukum mengeluarkan zakat adalah Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Keutamaan menunaikan zakat. Yang pertama, Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki oleh seseorang yang membayarkan zakat. Yang kedua, mereka yang membayarkan zakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Yang ketiga, harta yang dimiliki menjadi barakah serta berkembang semakin baik dan banyak. Yang keempat, seorang yang menunaikan zakat senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah dalam segala urusan. Yang kelima, seorang yang memenuhi zakat dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mendapatkan pahala yang besar seperti yang tersirat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276 yang menerangkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jenis-jenis zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. Selain untuk dirinya sendiri, seorang juga wajib membayarkan zakat fitrah untuk semua orang yang berada di dalam tanggungannya, termasuk anak-anak maupun orang tua. Yang kedua, zakat harta atau zakat mal. Zakat ini dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak. Zakat mal dapat dihitung dengan rumus 2,5% dari jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Benda yang wajib dizakatkan. Yang pertama, hasil perdagangan. Yang kedua, hasil pertanian. Yang ketiga, hasil ternak. Yang keempat, hasil rikas atau barang temuan. Yang kelima, hasil profesi. Yang keenam, investasi. Yang ketujuh, tabungan. Yang kedelapan, emas dan perak. Biasanya zakat-zakat ini dikeluarkan sebesar 2,5% atau 20%. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut Quran Surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Secara lebih jelas, 8 golongan tersebut adalah: yang pertama, amil. Amil merupakan orang yang ditugaskan pemerintah untuk mengurus zakat, seperti petugas yang mengutip, mencatat harta yang terkumpul, membagi-bagi dan mengumpulkan para wajib zakat atau pengumpul para mustahik zakat.
Yang kedua yaitu fakir. Orang yang tidak memiliki harta maupun usaha memadai sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat dipenuhi. Yang ketiga miskin. Miskin yaitu orang-orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tapi tidak mencukupi. Yang keempat mu'alaf. Yang kelima fa'al rikab, yaitu para budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Yang keenam garimun, orang yang berhutang yang terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tapi bukan untuk maksiat. Yang kedua, orang berhutang karena kepentingan mendamaikan perselisihan. Yang ketiga, orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela tanpa gaji dari pemerintah. Kesimpulan dari materi ini yaitu zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muslim yang memenuhi syarat dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Zakat itu ada 2 macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakat yaitu 1. Emas perak dan harta perniagaan. Yang kedua binatang ternak. Yang ketiga hasil pertanian. Yang keempat barang tambang dan atau barang temuan. Banyak hikmah dari berzakat, yaitu zakat dapat meningkatkan toleransi, solidaritas antar semua manusia dan menyeimbangkan antara hubungan manusia kepada Allah dan hubungan manusia kepada sama manusia lainnya. Untuk materi ini sampai di sini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.